guys, ini udah sore dan sudah selesai kerja dan sudah selesai nge-gym. Saatnya ngobrol-ngobrol santai. Nah, ini kebetulan dekat rumah, jadi sambil nyari yang hijau-hijau, di belakang ada bukit-bukit juga dan ada sawah. Dan tema kita hari ini mau bahas apa? Ya, bahas skill yang diperlukan saat teman-teman pindah ke desa ya dari kota. By the way itu ada suara ngeng, sorry kalau nanti masuk, tapi aku usahain nggak masuk. Oke, skillnya kenapa perlu skill? Karena setiap manusia itu kan, teman-teman kalau pengen berkembang gitu ya, mempertahankan apa yang mungkin dulu di achieve di kota, tapi sekarang pengen lebih damai di desa gitu, bukan berarti kita harus lowering our value, enggak. Nah, skill-skill yang diperlukan kalau ngomong yang paling utama adalah nomor satu, adaptability. Adaptability adalah kemampuan beradaptasi. Nah, beradaptasi dari mana? Kan kita udah ngalamin beberapa lingkungan yang berbeda ya, dari kota, struggle-nya beda, kemudian perjuangannya, apa yang dihadapi tiap hari itu berbeda-beda dengan yang di desa. Nah, jangan dibilang bahwa di desa tuh nggak ada struggle, ada juga gitu. Nah, kemampuan kita adalah untuk adapt dari hal-hal yang di video sebelumnya aku share adalah adapt dari hal-hal yang bikin mager misalnya. Nah, gimana caranya supaya kita tetap bisa on track ketika di desa? Nah, itu butuh skill adaptasi. Adaptasi itu kita bisa melihat peluang-peluang yang kita bisa ambil di desa. Nah, kita harus bisa kayak analisis apa aja sih peluang-peluang yang kita bisa ambil ketika kita udah pindah di desa seperti itu. Lalu kalau misalnya peluang itu kok ternyata nggak ada, misalnya kayak teman-teman ini fokusnya di hal kayak aku misalnya di hal HR. Nah, HR yang benar-benar spesialis di hal learning and development. Kan nggak mungkin ya ketemu dengan bidang yang sama itu di lingkup yang jauh lebih kecil daripada di kota. Yang mana di Jakarta tuh pasti bertebaran gitu, karena di desa jangan harap ada satu kan gitu. Nah, itu adalah gimana cara kita bisa catch up dengan opportunity itu, kecuali kalau memang teman-teman pengen nyari opportunity lain ya, yang memang menyesuaikan dengan kondisi yang ada di desa itu. Misalnya ada opportunity apa tuh ya diambil. Nah, itu skill yang pertama, dan itu nyambung juga gimana skill yang kedua ini nyambung dengan skill pertama. Kalau misalnya opportunity itu hanya ada di Jakarta. Jadi skill yang kedua adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini lebih spesifik kepada komunikasi virtual. Nah, gimana caranya supaya teman-teman bisa memupuk atau memelihara ya koneksi-koneksi yang sudah ada, network yang udah ada, dengan barrier-nya adalah network gitu. Barrier-nya adalah distance atau jarak gitu kan. Jadi nggak bisa sewaktu-waktu ketemu, tapi memang harus kayak virtual gitu. Nah, komunikasi virtual itu beda dengan komunikasi tatap muka, terutama buat teman-teman yang sudah WFH udah lama ya, atau remote work udah lama, pasti beda struggle-nya gitu. Nah, itu yang diperlukan adalah komunikasi virtual. Komunikasi virtual sendiri adalah gimana kita bisa menghadirkan empati, kita bisa menghadirkan konteks, kita bisa menghadirkan sesuatu yang memang itu membuat kita makin engage. Nah, part engage ini nih yang cukup menantang dalam komunikasi virtual, karena kalau engage itu kan biasanya kita tahu dari gesture, biasanya kita tahu dari intensi kita, cara tatapan mata kita itu bisa membuat orang lebih engage. Nah, tapi di virtual ini gimana ngadepin hal itu? Ngadepin halnya adalah teman-teman pastiin kalau misalnya meeting virtual itu adalah meeting with video. Meeting with video adalah dengan kita onin kamera ya, karena aku rada kesel biasanya sih kalau misalnya ada meeting dan itu ternyata off cam. Nah, kadang kita nggak
tahu nih orang itu ngerti atau enggak, emosi kita nyampe atau enggak, kayak gitu kan. Nah, sehingga hal yang membuat kita engage adalah dengan turning on kamera. Jadi kita pastikan kalau teman-teman komunikasi, turn on camera ya. Mau gimana pun, nggak siap apapun ya pastinya mesti di prepare lah, jangan sampai off cam gitu, karena supaya kita lebih engage. Itu ya komunikasi yang kedua. Komunikasi yang ketiga adalah skill yang kedua. Kok jadi komunikasi? Kan tadi bahasnya komunikasi ya. Skill yang ketiga itu menurut aku adalah agile and adaptability. Maksudnya gimana? Kenapa kita perlu agile? Kan tadi adaptability udah, agile itu adalah gini. Di era sekarang itu kan sesuatu berkembang dengan pesat. AI itu juga udah canggih banget lah. Apapun tuh bisa dikerjain sama AI. Nah, gimana kita caranya agile menghadapi tantangan-tantangan ini? Jadi kayak value proposition kita sebagai talent itu apa sih? Gitu kan. Jadi yang membuat kamu atau kita tuh bertahan gitu dengan apa yang kita punya gitu. Jadi value kamu mesti menonjol, mesti outstanding gitu, dan itu mesti agile dengan teknologi yang ada sekarang. Ya kurang lebih itu skill yang tiga dulu deh, nanti kalau banyak kan pusing. Yang utama menurut aku adalah satu, adaptability, karena memang lingkungannya berbeda, dua lingkungan berbeda ya. Terus kedua adalah komunikasi pun juga berbeda, virtual dan offline. Dan yang ketiga adalah adaptability, yang dimana sekarang era serba cepat dan itu kita mesti punya value proposition dari kita untuk bisa survive atau bahkan bersaing gitu ya. Jadi itu hal yang 3 skill yang mesti diasah terus gitu. Dan mungkin obrolannya sampai situ dulu. Nanti kita jalan-jalan lagi. Ya akan aku ajak jalan-jalannya keliling-keliling sedikit lah ya, supaya lebih tahu kayak di desa itu kotanya kayak gimana. Maksudnya daerah ramenya kayak gimana yang di sini. Oke, I'll see you.